Eh, ada kalian. Halo, apa kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Rasanya sudah hampir 2 bulan ya, atau mungkin lebih kalian harus tinggal di rumah saja. Meskipun di rumah saja, Kak Pipit harap kalian tetap semangat ya. Kalian sudah belajar apa aja nih di rumah? Ada yang sudah belajar bikin kue? Atau ada yang sudah belajar bikin minuman? Atau ada yang sudah belajar menjahit? Wah, pasti keren sekali ya. Nah, hari ini Kak Pipit sedang belajar untuk bermain alat musik yang namanya kalimba. Supaya di rumah tidak bosan. Jadi ya, sambil belajar hal baru, supaya kita punya kemampuan yang lebih banyak lagi. Nah, kalian sudah ikut ibadah online belum? Atau sekolah minggu online? Ya, kalau yang sudah ikut pasti tahu dong hari ini kita ceritanya tentang apa. Eh, Hari ini kita telah belajar dari kisah tentang Yesus dan para muridnya yang akhirnya harus terpisah. Padahal kalau kita tahu bersama, Yesus dan para muridnya itu selalu bersama. Dalam beragam keadaan mereka selalu bersama. Nah, ini cerita yang tadi kita baca adalah ketika Yesus berpamitan dengan para muridnya. Makanya tidak heran kalau akhirnya para muridnya ada yang gelisah, ada yang takut, ada yang bingung karena mereka harus berpisah dengan Yesus. Itu artinya mereka tidak ada lagi yang biasanya menolong, biasanya membantu mereka, dan melindungi mereka. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tahu persis apa yang dirasakan oleh para muridnya. Oleh karena itu, hari ini yang dari Alkitab yang sudah kita baca, kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain untuk kehidupan para muridnya, yaitu dalam rupa Roh Kudus. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu Roh Kudus? Kalau belum tahu, yuk coba tanya ke papa mama atau ke saudara dan keluarga di rumah, apa sih itu Roh Kudus? Nah, meskipun saat itu Yesus bilang bahwa Roh Kudus atau penolong akan diberikan kepada para muridnya, tapi ternyata Roh Kudus juga ada loh bersama kita pada saat ini. Iya, Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita, menjaga kita, menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita. Jadi, yang waktu itu Tuhan Yesus janjikan ke para murid juga diberikan kepada kita. Wah, itu istimewa sekali loh artinya. Nah, adik-adik, supaya kita lebih paham apa sih itu penolong, Kak Pipit mau membuat permainan sesuatu. Kalian siap? Siapkan dulu bahan-bahannya yuk. Ya, adik-adik, hari ini Kak Pipit akan mengajak kalian untuk mengikuti sebuah permainan yang dinamakan berjalan dalam tuntunan. Apa saja yang kalian butuhkan? Yang pertama, kalian sangat membutuhkan barang-barang, paling tidak ada 4 barang yang bisa digunakan untuk rintangan dalam kalian berjalan. Kalau Kak Pipit memilih 4 benda yang kemarin Kak Pipit pernah buat. Ada gambar tangan, ada gambar seperti ini, ada gambar seperti ini, dan ini adalah gambar ucapan Paskah yang waktu itu kita buat. Nah, kemudian kalian perlu meminta tolong bantuan dari salah satu anggota keluarga. Terserah, boleh kakak, boleh adik, boleh tante, om, pak de, bude, orang tua, atau kakek dan nenek. Terserah siapapun yang ada di rumah kalian. Nah, bagaimana caranya? Penasaran? Ikuti terus yuk. Langkah pertama adalah kalian menyebar barang-barang yang akan dijadikan sebagai rintangan. Oh iya, dalam permainan pertama ini, kalian jangan meminta bantuan siapapun ya. Setelah itu, putar-putar badan kalian dan tutup mata. Silahkan berjalan tanpa bantuan siapapun.
Ups. Ya, gagal deh. Nah, di percobaan yang kedua ini, kalian harus meminta pertolongan dari siapapun yang sudah kalian mintai tolong ya. Putar-putar badan kalian, tutup mata, dan berjalanlah sesuai aba-aba. Maju ke kiri, kiri, ya, terus maju dikit, maju lagi, maju ke kanan, ya, kanan terus, maju, ke kiri, ya, ke kiri, lalu, stop, maju terus, yeay, betul. Ternyata capek juga ya main berjalan dalam tuntunan. Sebentar ya Kak Pipit minum dulu. Nah, gimana? Lebih mudah ketika kalian tidak dituntun atau lebih mudah ketika ada yang menuntun? Walaupun menuntunnya hanya dalam kanan dek, kiri, maju terus, belakang mundur dikit. Nah, gimana? Lebih mudah yang mana? Tentu lebih mudah yang kedua dong, ketika ada yang menuntun. Nah, begitu juga gambaran kehidupan kita. Kita itu sebenarnya hidup yang sehari-hari kita lalui, ada yang menuntun yang dinamakan dengan Roh Kudus. Setiap hari dengan apapun aktivitas yang kita lakukan, Roh Kudus itu menjagai kita, menyertai kita, supaya kita tidak salah melakukan sebuah tindakan. Ketika yang pertama kita mencoba bermain tanpa tuntunan, apa yang terjadi? Nabrak-nabrak kan pastinya. Lalu yang pada bagian kedua, ketika kita ada yang menuntun, kita jauh lebih tahu, oh ini jalan yang benar, oh ini jalan yang salah. Akibatnya apa? Kita tidak menabrak. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita semua adalah anak-anak yang selalu berada dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi apapun yang kita lakukan itu seharusnya adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kalian? Sudah siap berlaku baik? Sudah siap hidup kita terus dituntun oleh Roh Kudus? Kalau sudah siap, coba acungkan jempol kalian. Iya, bagus sekali. Sampai di sini kegiatan kita dalam keluarga sahabat anak. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.